Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami merupakan kelompok 8 konsep teknologi yang memiliki tema engineering. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Yusuf Pradana dengan NIM 121190063. Dan saya Nyoman Sadewa Perkasa dengan NIM 121193133. Baik, langsung saja kita masuk ke materi mengenai rekayasa atau engineering. Baik, rekayasa. Apa itu rekayasa? Dari yang kami simpulkan, rekayasa itu merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan tersebut? Itu caranya sangat beragam, yaitu bisa diselesaikan lewat matematika, pengetahuan, ataupun pengalaman praktis yang diterapkan untuk menciptakan objek yang berguna. Untuk contoh bentuk awal rekayasa sendiri adalah pengembangan roda, kemudian ada penggunaan api, kemudian pengembangan alat dari bahan perunggu. Nah, oke. Selanjutnya adalah bagaimana rekayasa itu terjadi. Suatu hal pasti akan ada titik awal ataupun yang menjadi akar bagaimana suatu hal tersebut, kenapa bisa muncul. Nah, di sini bagaimana rekayasa terjadi itu dibagi menjadi 4 hal penting. Yang pertama adalah adanya sains, di mana sains ini berperan penting dalam pengembangan teknik. Kalau kita meninjau mengenai sains, sains itu kan termasuk ilmu, di mana ilmu itu merupakan penyelidikan benalar ataupun pengkajian fenomena yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang melekat di antara unsur-unsur dunia fenomenal. Nah, kemudian adanya ilmu sebagai landasan, itu maka akan mendasari keinginan seseorang ataupun mengaruhi daya pikir seseorang guna melakukan rekayasa agar mencapai suatu hal yang praktis. Kemudian yang kedua adalah seorang engineer ini sering menghadapi situasi di mana informasi ilmiah tidak tersedia ataupun kurang lengkap. Nah, di dalam hal ini, ilmu yang dimasukkan ini belum tentu pasti atau kadang mungkin hanya sebatas penalaran. Kemudian maka seorang engineer ini perlu untuk melakukan penelitian ataupun proses-proses lain yang akan munculkan ide baru ataupun menginovasi ide atau temuan yang sudah ada sebelumnya. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu pada kondisi tersebut, kreativitas manusia, akal, dan pengalaman dapat memainkan peran kunci. Hal ini yang merupakan sebuah seni dari rekayasa atau engineering. Nah, yang untuk faktor nomor tiga ini berkaitan dengan nomor dua, di mana manusia mungkin kan sudah mungkin kurang puas dengan yang sudah ada, selalu ingin berinovasi, mengembangkan apa yang sudah ada. Lalu dari keinginan tersebut, maka muncullah keberagaman ide atau gagasan untuk merancang sesuatu, sehingga nilai seninya lah didapat dari situ. Kemudian seni ini muncul karena adanya kemauan dari diri sendiri untuk lebih maju. Selanjutnya yang faktor terakhir adalah perkembangan perangkat keras dan lunak komputer yang telah memungkinkan seorang engineer untuk memprediksi hasil pada situasi di mana pengukuran tidak mungkin dilakukan. Ini erat kaitannya dengan tuntutan perkembangan teknologi sebagai ilmu terapan, di mana menyediakan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke transformasi kerekayasaan. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, apa sih transformasi itu? Kalau teman-teman sering mendengar transformasi, itu kan biasa berkaitan dengan ya perubahan ya, ataupun mungkin inovasi gitu. Nah, jadi kalau transformasi sendiri menurut KPBI, ini artinya merupakan perubahan rupa dalam bentuk perubahan rupa dan bentuk terhadap suatu hal atau keadaan. Nah, apa kaitannya dengan rekayasa? Berarti ini rekayasa merupakan suatu usaha untuk mengubah ataupun menciptakan sesuatu yang baru dengan memanfaatkan bahan-bahan atau kekayaan
dan juga kemampuan alam yang bertujuan memudahkan keberlangsungan hidup. Nah, siapa yang memanfaatkan ataupun siapa yang menjalani transformasi? Kita balik ke manusia tadi yang sudah mungkin kurang puas dengan temuan-temuan yang sudah ada dan selalu ingin mengembangkan idenya, maka muncullah transformasi. Baik, kita lanjutkan ke pengaplikasian transformasi ke rekayasaan. Yang pertama adalah untuk struktur ataupun untuk sarana publik. Nah, untuk sarana publik ini kita ambil contoh, misalkan tanah liat itu kan, mungkin kalau tidak kita olah ataupun tidak di apa ya dibuat lebih lanjut, diproses lebih lanjut itu tidak akan bermanfaat jika tanpa adanya rekayasa. Nah, maka diubahlah tanah liat ini menjadi genting atau batu bata sehingga dapat untuk menjadi bahan mendirikan suatu bangunan. Kemudian adalah pengembangan mesin untuk perusahaan. Gitu. Yang kita ambil contoh mesin cetak pertama itu ditemukan oleh Gutenberg. Kemudian ada cetak uap, printer yang sampai sekarang inkjet, mesin cetak digital. Nah, ini kan bertujuan untuk memudahkan atau meringankan pekerjaan. Dalam hal ini mencetak surat, dokumen, ataupun buku. Kemudian ada jaringan, yang pertama untuk penerangan, air, daya, dan sinyal. Di era sekarang ini tanpa adanya jaringan, mungkin dunia dalam tanda kutip mati ya. Karena zaman serba instan dan cepat, maka tidak mungkin tanpa adanya itu. Kemudian proses, yaitu untuk konversi sumber daya alam menjadi material, seperti semen yang terbuat dari batu kapur. Baik, kita masuk ke profesionalisme dalam kerekayasaan. Definisi secara singkat ataupun padat, singkat ya. Profesional itu merupakan seseorang yang bergiat dan membuat suatu kegiatan karya yang sesuai dengan keahlian dan talenta yang ditekuninya. Oke, untuk pembahasan profesional ini apa kaitannya dengan seorang engineer nanti kita akan bahas di bab yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke pokoknya, yaitu insinyur atau engineer. Nah, siapa insinyur atau engineer ini? Mereka adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Dengan adanya pendidikan profesi insinyur, diharapkan standar kompetensi insinyur dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan pada bidang teknologi, industri, dan infrastruktur. Nah, secara garis besar atau singkat, maka ini seorang engineer ini merupakan dalang di balik suatu rekayasa. Tidak mungkin ada rekayasa tapi tidak ada yang menjalankan. Nah, sejarah singkat ini adalah pada awalnya mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang diberi gelar untuk lulusan sarjana teknik. Namun seiring perkembangan waktu, gelar insinyur dapat diperoleh melalui pemenuhan standar seperti mengikuti program profesi insinyur. Baik, kita masuk ke macam-macam engineer atau insinyur. Yang pertama adalah mechanical engineering, di mana ini kaitannya dengan mesin ya. Ini berperan dari prinsip fisika, kemudian diimplementasikan pada analisis desain, manufaktur, dan pemeliharaan mesin. Kemudian yang nomor dua juga kita sudah tidak asing, yaitu teknik sipil yang erat kaitannya dengan desain bangunan, di mana perencanaan konstruksi dan pemeliharaan lingkungan, baik secara fisik atau alami, jadi bertujuan untuk menunjang kehidupan. Kemudian ada yang kita sedang bahas hari sekarang, yaitu chemical engineering, yaitu kimia, di mana kimia ini merupakan suatu konsentrasi studi yang mengkombinasikan ilmu alam atau kimia atau fisika dengan ilmu makhluk hidup, biologi ya, atau mikrobio, dan juga matematik dan ekonomi untuk mengubah bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual setelah melalui serangkaian proses yang melibatkan reaksi kimia. Menurut saya untuk chemical engineering ini merupakan yang paling kompleks ya karena dari semua apa ya dari semua
eh, materi ataupun studi-studi khusus dari semua kalangan itu masuk. Ada hukum bisa masuk, matematika, fisika, dan kimia itu semua bisa masuk ke sini. Baik, kita masuk ke tugas seorang engineer. Ya, yang pertama adalah membuat sesuatu yang sebelumnya pernah ada. Ini berkaitannya dengan berarti membantu memastikan atau mengidentifikasi masalah sejak dini. Seorang engineer harus mempunyai visi ya, untuk memberikan kepastian apa yang seharusnya dilakukan. Seorang engineer ini bertugas atau wajib untuk mampu untuk menemukan solusi baru yang berguna untuk memprediksi segala kebutuhan di masa sekarang dan juga masa mendatang. Kemudian mencoba memahami apa yang sudah ada di alam. Apa maksudnya ini? Ini bererat kaitannya dengan permasalahan sosial atau pemerataan kekayaan, peluang, dan juga hak dalam masyarakat. Jadi seorang insinyur ini dalam menjalankan tugasnya ataupun merancang atau mendesain suatu produk ataupun barang itu harus peduli dengan keadilan sosial di masyarakat karena dalam merekayasa mereka ini harus memiliki tujuan untuk membantu menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan juga layak. Kemudian untuk yang terakhir adalah tugas menciptakan teknologi, yaitu tugas ini merupakan menciptakan teknologi yang baru, di mana ini merupakan suatu tuntutan dari dunia. Dunia ini terus berputar dan berubah, perlu adanya pemecahan masalah. Penemuan teknologi dan ilmiah berdampak signifikan bagi manusia. Seperti contoh kita ambil penanganan air bersih, akses listrik yang susah. Nah ini disinilah peran seorang engineer bagaimana bisa mengatasi semua itu dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita akan spesifik membahas chemical engineer atau insinyur kimia. Berdasarkan Institution of Chemical Engineers di UK pada tahun 1924, menyatakan bahwa pada dasarnya seorang insinyur kimia adalah seorang profesional yang berpengalaman dalam desain, konstruksi, dan pengoperasian pabrik dan pekerjaan di mana materi mengalami perubahan keadaan dan komposisi. Secara historis, teknik kimia telah menjadi jantung dari sebagian besar industri kimia, minyak bumi, farmasi, dan elektronik. Namun, baru-baru ini, banyak teknik kimia dan departemen lain telah melakukan diversifikasi untuk mencakup teknik biokimia atau biomolekuler. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi engineer yang berkompeten? Yang pertama, seorang engineer harus mempunyai pengetahuan faktual. Dan yang kedua, engineer harus mempunyai keterampilan. Dan yang ketiga, engineer harus mempunyai sikap mental yang baik. Dan yang terakhir, mampu mendidik dan meningkatkan kemampuan diri. Lalu, eh, kita akan membahas profesional engineer. Profesionalisme adalah sifat-sifat yang sewajarnya dimiliki oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan talenta yang ditekuni dan dimilikinya. Seorang profesional atau profesionalisme itu harus mempunyai 4 poin yang harus dipunyai. Yang pertama, itu kompetensi dalam keahlian. Yang kedua, ada tanggung jawab keahlian. Yang ketiga, ada kesejawatan. Dan yang keempat, ada etika profesi. Lalu, apa saja sih prospek kerja dari seorang insinyur kimia atau chemical engineers? Insinyur kimia atau chemical engineers ini mempunyai banyak sekali prospek kerja. Kita bisa kerja di industri makanan dan obat-obatan, industri manufaktur, industri minyak dan gas, industri pengolahan limbah, dan industri kimia.
Lalu, kita akan membahas salah satu contoh prospek kerja dari teknik kimia, yaitu proses engineer. Proses engineer merupakan sebuah profesi yang fokus kepada desain, operasi, dan maintenance, aktivitas kimia, dan proses manufaktur lainnya. Jadi, eh, tugas dari proses engineer ini itu mengawasi dan memastikan mesin produksi berjalan dengan lancar dan menghasilkan output sesuai dengan target jumlah dan kualitas. Melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah di dalam proses produksi. Dan tugasnya juga untuk mengevaluasi dan merencanakan pengoptimalan proses produksi yang meningkatkan efisiensi. Jadi, proses engineer ini juga bertanggung jawab terhadap pengembangan, lalu instalasi dan monitoring perangkat-perangkat yang ada di pabrik, serta proses yang mengubah material mentah menjadi produk akhir atau final product, sehingga pekerjaan dari proses engineer ini beragam dan menarik. Jadi, proses engineer ini merupakan salah satu eh, pekerjaan yang sangat diminati atau diinginkan oleh seorang chemical engineer student atau lulusan-lulusan dari chemical engineers, dikarenakan eh, pekerjaannya yang lumayan kompleks dan menarik, dan juga salary-nya yang lumayan tinggi. Lalu, eh, di slide terakhir ini ada sedikit tes yang eh, bertujuan untuk menanyakan jati diri Anda, apakah Anda seorang engineer yang berkompeten apa tidak. Itu kalian bisa membuka web yang tertera di layar ini. Yang pertama ada future.edu.au, itu menyediakan profil sederhana yang dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang minat, nilai, dan tujuan Anda. Dan yang kedua ada uh, careerfacts.com.au, dan yang ketiga ada engineersyourcareer.org.au/page-id. Sekian dari presentasi kami. Eh, Kami harap materi yang kami berikan dapat membantu Anda dalam menempuh pendidikan di teknik kimia atau chemical engineer. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.